Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih sehat ya di pagi ini? Sekarang kita lanjutkan pertemuan ketiga. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai selesai. Di sini masih tetap teks eksplanasi. Kalian harus tetap menjaga kesehatan ya, biar tetap semangat. Pada kali ini kompetensi dasarnya tetap masih 3.9, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu 1. Menentukan konjungsi kausatif. 2. Menentukan konjungsi kronologis. 3. Menentukan kata teknis. 4. Menentukan kata benda jenis fenomena. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada 4. 1. Kata teknis. 2. Kata penghubung konjungsi kausatif. 3. Konjungsi kronologis. 4. Kata benda jenis fenomena. Nanti kita bahas berikutnya ya, kita jelaskan. Di sini Ibu menjelaskan tentang konjungsi kausatif. Yang dimaksud konjungsi kausatif yaitu kata yang menghubungkan antara dua kalimat yang menguraikan tentang sebab akibat. Contoh konjungsi kausatif: sebab, sehingga, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu. Di sini Ibu juga memberikan contoh dalam bentuk paragraf, yaitu seperti ini ya. Kalian dengarkan, kalian lihat. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Itu tadi yang Ibu jelaskan mengenai konjungsi kausalitas. Kata yang tercetak miring berwarna merah itu yang disebut konjungsi kausalitas. Di sini Ibu juga menjelaskan tentang konjungsi kronologis. Apa itu yang dimaksud dengan konjungsi kronologis? Yaitu kata yang berfungsi untuk menghubungkan suatu kalimat sesuai dengan rangkaian waktu. Di sini Ibu juga memberikan contoh, yaitu setelah itu, lalu, kemudian, pada akhirnya. Itu yang berupa kata. Di sini Ibu juga menjelaskan, memberikan contoh berupa paragraf. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh
penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Itu tadi yang merupakan contoh dalam bentuk paragraf. Di situ ada kata yang tercetak miring berwarna biru, kemudian itu yang disebut konjungsi kronologis. Apa itu kata teknis? Di sini yang dimaksud kata teknis, kata-kata yang memiliki makna khususnya pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna dalam kamus. Contoh dalam kalimatnya di situ, Ibu di sini memberikan contoh dalam lingkungan. Sampah yang menumpuk di sungai akhirnya menyebabkan banjir. Sampah, banjir ya, itu kata teknisnya. Nomor 2, arus lalu lintas di Jalan Sudirman sangat padat. Di situ yang disebut apa kata teknisnya? Arus. Ini masih kata teknis contoh dalam bidang biologi. Kadal beradaptasi untuk memotong ekornya. Fosil dinosaurus telah ditemukan di Argentina. Itu yang disebut apa? Kata teknisnya beradaptasi fosil. Nah, di sini masih ada contoh kata teknis dalam geografi. Hutan yang terbakar itu akhirnya ditanami oleh pemerintah. Nomor 2, warga negara Indonesia membantu korban erupsi Gunung Merapi. Indonesia diapit 2 benua yaitu Asia dan Australia. 4, Indonesia adalah surga dari flora dan fauna. Di sini kaidah kebahasaan yang keempat yaitu kata benda. Yang dimaksud kata benda di sini yaitu kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Blitar, burung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Blitar. Di sini dalam bentuk kalimatnya untuk hal yang berkaitan dengan alam, misalnya sebagian dari kita pasti tidak asing lagi dengan sejumlah fenomena atau peristiwa seperti tsunami, banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan sebagainya, bukan? Pertanyaannya sekarang, mengapa dan bagaimana semua itu bisa terjadi? Nah, di situ kata tsunami, banjir, gunung meletus, tanah longsor itu yang disebut kata benda. Demikian tadi penjelasan Ibu mengenai kebahasaan teks eksplanasi. Kalian sudah jelas ya? Kalau sudah, di sini tugas pertemuan ketiga. Silahkan menjawab soal pilihan ganda di Google Form berikut ini. Ya, jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan nomor absen biar mudah nanti mengoreksinya. Demikian tadi penyampaian materi Ibu mengenai kebahasaan teks eksplanasi. Kalian sudah paham ya?
Nah, di sini kalian harus tetap semangat dan sukses selalu. Dimanapun kalian berada, kamu harus melaksanakan protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.